Lalu apakah catatan nasab Rabithah Alawiyah diakui ahli nasab dan Naqabah internasional? Tentunya tidak hanya sekedar surat dengan cap dan tanda tangan. Hubungan dengan ahli nasab dan Naqabah di Yaman terjalin dengan baik. Naqabah Mesir yang beberapa kali berkunjung ke Rabithah Alawiyah. Naqabah Al-Idrisi Al-Hasani Libya yang memiliki hubungan baik dengan Rabithah Alawiyah. Syekh Dr. Muhammad Asy-Syuhumi Al-Idrisi bahkan mengatakan, bisa saya katakan bahwa paling bagusnya Rabithah dari semua Rabithah yang mencatat garis keturunan anak cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling bagus adalah Rabithah yang ada di Indonesia, yang paling teratur dan paling memiliki kesemangatan untuk memperbaiki, termasuk adanya takrir pengakuan nasab Alawiyin oleh Imam Yaman Yahya Hamiduddin, juga takrir di Hijaz yang terdapat dalam tulisan Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amir. Bahkan Alawiyin beberapa kali dipercaya menjadi pimpinan Naqabatul Ashraf di Hijaz, Makkah dan Madinah hingga masa pemerintahan Utsmani. Alawiyin tidak sedikit pun ditolak atau diragukan untuk memimpin para keturunan Rasulullah di Hijaz atau di Yaman oleh para ulama besar setempat dan para keturunan lainnya. Salah satunya yaitu Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Siggaf, mufti madhab Syafi'i di kota Mekkah pada zamannya, dan pengarang kitab Tarsyihul Mustafidin, salah satu kitab fikih rujukan para ulama dunia termasuk di Nusantara. Silsilah Ba'alawi kurang kesaksian dari Naqabah internasional. Oke, saya akan memperlihatkan bagaimana silsilah Ba'alawi itu sudah cukup kuat, atau bisa dibilang malah sangat kuat kesaksiannya dari Naqabah internasional. Buktinya apa? Ini saya tunjukkan. Ini adalah lauhah yang berisi penguatan atau kesaksian-kesaksian dari berbagai Naqabah dunia yang menjelaskan tentang keturunan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Di sini jelas tertulis Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi dan seterusnya. Nah, ini dikuatkan oleh Naqabatul Ashraf Irak, ada dua, ada Naqabah Baitul Maqdis, ada dua, ada Naqabah dari Lubnan, ada Naqabah dari Suriah, termasuk di sini Indonesia. Di sini ada lagi dari Madinah, ada dari Maroko, ada dari Qatar, ada dari ini ada dari Tunisia, ada dari kita lihat Faluji, dan banyak lagi Naqabah-Naqabah yang ada di sini. Dari mana ini saya dapatkan? Ini saya dapatkan dari Syria melalui lembaga nasab Ba'alawi yang ada di Indonesia. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa silsilah Ba'alawi itu kurang kesaksian dari Naqabah internasional. Jadi ada KRT nih yang mengatakan Naqabah internasional itu tidak ada satupun yang mengisbat Ba'alawi. Saya sudah ke Timur Tengah dan bertemu paling tidak 9 Naqabah resmi dan diakui oleh sadah-sadah yang lain. Tidak ada satupun dari mereka yang membatalkan Ba'alawi. Ada KRT yang mengatakan Mufti Zaidiyah di Yaman itu membatalkan puluhan marga Ba'alawi. Mufti ini masih hidup ternyata, dan justru dia tidak mengetahui berita yang beredar di Indonesia. Situs yang mengutip pendapat Mufti Zaidiyah tadi pun ternyata situs abal-abal, bahkan di Yaman sendiri berita itu kurang populer. Telaah pustaka pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 hingga ke-8 itu tidak ada satupun kitab nasab yang mengisbat Ba'alawi. Bahkan nama Ba'alawi itu nggak ditulis. Saya sudah menemukan banyak naskah pada abad-abad tua yang semuanya itu menulis beberapa silsilah tokoh-tokoh Ba'alawi dari masa ke masa. Orang yang menuduh itu kan seharusnya menghadirkan bukti. Namun saya itu tidak satu pun mengetahui Naqabah mana yang dimaksudkan KRT tersebut. Pertanyaannya, kenapa masih ada orang yang percaya dengan omongannya? Ada yang bilang Ba'alawi itu tidak diisbat oleh ulama di negerinya sendiri. Tidak ada satupun Naqabah internasional yang mengakuinya. Pertanyaannya, dengan tsunami fakta yang seterang itu, kenapa tidak ada ulama nasab yang masih hidup di zaman sekarang yang menganulir nasab Ba'alawi? Dengan fakta sebanyak itu, kenapa tidak ada satupun Naqabah internasional yang mengeluarkan surat keputusan bahwa nasab Ba'alawi itu palsu? Saya sudah ke Timur Tengah dan menghubungi 9 macam Naqabah internasional. Ada yang dari Iran, Irak, Yordan, Oman, Maroko, Yerusalem, Mesir, Saudi Arabia hingga Yaman. Namun nggak ada tuh satupun dari perwakilan mereka yang mengatakan kalau nasab Ba'alawi itu palsu. Saya juga udah menghubungi beberapa ulama yang katanya menolak nasab Ba'alawi, tapi kok ternyata sudah mengoreksi pendapatnya
dan akhirnya mengakui kalau nasab Ba'alawi itu sahih gitu. Mufti Zaidiyah di Yaman yang beberapa waktu lalu itu diklaim membatalkan 8 kabilah Ba'alawi, ya itu justru tidak tahu apa-apa tentang berita yang tersebar di Indonesia. Heran ya, sebenarnya yang membelokkan sejarah itu Ba'alawi atau mereka? Ada yang bilang Ba'alawi itu nasabnya itu diisbat oleh mimpi, makam Ahmad bin Isa itu tidak ada di Yaman tapi ada di Irak, terus makamnya pun diketahui lewat ronsen makam. Terus yang terakhir Ba'alawi itu dituduh sering menyebarkan doktrin gitu. Cerita seperti ini saya dapatkan terus-menerus. Dengan fakta sejelas itu, kenapa ulama hadis zaman sekarang itu masih menerima riwayat hadis Ba'alawi? Beberapa kolega di Irak juga sudah saya mintai tolong untuk mencari tahu siapakah sebenarnya Ahmad bin Isa yang berada di Najaf. Ternyata tidak ada satupun warga sipil di sana, ulamanya, intelektualnya, pakalnya, ahli nasabnya yang mengatakan kalau Ahmad bin Isa yang ada di Najaf itu leluhur dari kabilah Ba'alawi. Nggak ada. Kalau Ahmad bin Isa yang jadi leluhurnya Ba'alawi itu ada di Yaman, itu kata mereka. Saya kok jadi heran ya, kok masih ada yang berusaha mendengungkan dan juga menyebarkan kebohongan ini tanpa melakukan perjalanan ke sumbernya langsung, atau nanya ke orang Iran langsung misalnya, atau jangan-jangan pembuat tesis ini sedang menyebarkan doktrin atau agitasi gitu. Pokoknya nasab Ba'alawi harus batal. Yang sering ngomong doktrin itu siapa sebenarnya? Ba'alawi atau mereka? Kok sekonyong-konyong ahli sunnah yang kemudian mengakui nasab Ba'alawi tidak punya referensi, itu masih pusing gak ya? Pusing. Kata As-Sakhawi lah, As-Sakhawi baca kemarin sore, iya kan? Aneh pingin ketemu sama As-Sakhawi, bisa nggak bangkitin dia dari kubur? Karena itu menanya doang. Wi, itu ente bilang mujma'un alid, yang ijma' mana li? Itu Sakhawi, wi, gitu loh. Dasarnya mana? Gitu loh. Coba. Apa kata Sakhawi kemarin waktu ketemu sama kita? Kata Sakhawi, gua mah cuman anu doang, mancing suasana, gitu. Terkait nasab Ba'alawi, nggak ada bicara tesis. Terkait nasab Ba'alawi palsu apa asli, kayak gitu. Silakan undang saya. Gitu. Dimanapun, Jawa Timur, Madura, yang pro, yang kontra. Tapi kita ingat diskusinya mencari kebenaran ya. Jadi saya diundang untuk menyampaikan kebenaran yang saya dapatkan. Bila Anda mempunyai data-data yang bisa menyampaikan kebenaran yang mampu menghancurkan ibarat saya, tapi bukan dengan cocokologi atau asumsi ya. Nah, ya. Jadi jangan nanti alamat kitab itu dibahas secara asumsi. Nah, kalimatnya udah jelas dipelencengkan tuh kayak kerjaannya si siapa itu namanya tuh Jaini ya. Nah, itu kerjaannya begitu. Ud'uhum li abaihim. Nah, dilanjutkan ayatnya itu wala junaha alaikum ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum.